warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori dan konsep manajemen pendidikan Islam yang berisi hakikat, tujuan, manfaat, dan fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan aktivitas untuk memobilisasi dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sukarto Rekso Hadiprojo, manajemen adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, kita akan mengetahui tentang konsep manajemen pendidikan Islam. Setiap jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan manajemen, memiliki karakteristik atau ciri yang khusus tentang apa ontologi, bagaimana epistemologi, dan buat apa aksiologi. Pengetahuan manajemen tadi disusun. Ketiganya berkaitan satu sama lain. Dan konsep manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia Muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen memiliki kiprah atau membantu mengungkapkan konduiti organisasi yang berkaitan menggunakan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Karakteristik teori manajemen secara garis besar dapat dinyatakan: yang pertama, mengacu dalam pengalaman empirik. Yang kedua, adanya keterkaitan antara satu teori menggunakan teori lain. Yang ketiga, mengakui kemungkinan adanya penolakan. Manajemen mempunyai prinsip dasar dalam praktik pendidikan, antara lain menentukan cara atau metode kerja, pemilihan pekerja dan pengembangan keahliannya, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, melakukan pendidikan dan latihan, dan menentukan sistem yang menuntut. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang hakikat. Hakikat manajemen pendidikan Islam adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Dalam pendidikan formal, kepala sekolah dapat berperan sebagai administrator, manajer, dan supervisor. Selanjutnya, manfaat. Menurut Muhammad Yunus, manfaat manajemen pendidikan Islam yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan diberlakukannya manajemen pendidikan Islam, maka dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Karena dengan manajemen pendidikan Islam, kegiatan pendidikan dan prosesnya dapat terencana, terorganisir, terarahkan, sekaligus juga dapat terawasi dan terevaluasi. Fungsi manajemen pendidikan Islam. Dalam praktiknya, manajemen pendidikan Islam memerlukan berbagai fungsi. Fungsi-fungsi manajemen dalam pendidikan pada umumnya meliputi fungsi perencanaan, planning, fungsi perorganisasian, organizing, fungsi pengarahan, directing,
dan fungsi pengendalian atau controlling. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Perorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam sebuah sistem manajemen. Perorganisasian bisa dikatakan sebagai urat nadi bagi seluruh organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, perorganisasian sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu organisasi atau lembaga, termasuk di dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, penggerakan atau aktuatif. Penggerakan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan perorganisasian. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Dan terakhir, ruang lingkup praktik manajemen pendidikan Islam. Dalam praktiknya di Indonesia, pendidikan Islam setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis. Yang pertama, ada pondok pesantren atau madrasah diniyah. Yang kedua, pesantren atau madrasah diniyah, Wulausto, Ulia dan Mahad, Ali, PAUD, RA, madrasah dan pendidikan lanjutan seperti IAIN, Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Yang ketiga, pendidikan usia dini, RA, BATA, pelajaran agama Islam di sekolah, madrasah atau perguruan tinggi, pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah dan atau di forum-forum kajian keislaman majelis taklim. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.